Halo guys, kembali lagi di channel Bihon. Kali ini kita akan bahas Pokemon Horizon episode terbaru, dan tentunya juga akan bahas episode selanjutnya. Propria akhirnya menceritakan perjalanannya ke luar angkasa. Namun setelahnya terjadi perdebatan yang memicu pertarungan antara Roy versus Propria. Sayangnya minggu depan Pokemon Horizon libur, jadi nggak tayang. Mungkin libur Natal atau tahun baru ya guys ya. Jadi nanti pas libur aku bahas apa guys? Propria menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padanya selama setahun terakhir ini. Jadi kalau diingat-ingat, Propria jatuh dari ketinggian ribuan meter. Namun ternyata dia langsung diselamatkan oleh Charizard. Lalu mereka mendarat di Rakua begitu saja. Penjelasan ini terasa sangat mengecewakan. Meskipun secara logika masuk akal karena Charizard bisa terbang, kita nungguin sampai 1 tahun hanya untuk mendapatkan jawaban sesederhana itu. Ini terasa anti klimaks dan tidak memuaskan ya guys ya. Banyak yang berharap ada penjelasan yang jauh lebih menarik mengenai Propria. Mungkin dia diselamatkan selain dari kuasa, Mesio, atau bahkan oleh sebuah UFO yang membawanya ke luar angkasa. Semua itu terasa akan jauh lebih epik. Pokemon Horizon salah sengaja membangun ekspektasi palsu dengan menampilkan Charizard yang tampak tidak sadarkan diri saat mereka jatuh, sehingga memberi kesan bahwa nyawa Propria berada dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada kenyataannya. Akibatnya pengungkapan ini terasa datar dan mengecewakan. Setelah selamat ya guys ya, Propria masuki Rakua dan menyaksikan secara langsung The Explorer yang sedang menambang sisa-sisa Rakvarium. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan, mengapa dia tidak mengumpulkan bukti apapun mengenai aktivitas ilegal tersebut. Meskipun begitu, Propria sampai pada kesimpulan bahwa kunci dari Rakvarium kemungkinan besar berasal dari meteor yang jatuh dari luar angkasa. Untuk itu, dia pun pergi ke Devon Corporation dan menemui seseorang yang dianggap paling memahami batu langka dan meteor, yaitu Daigo Champion White atau Stephen Stone. Ini menjadi momen yang mengejutkan, karena karakter dari anime Pokemon S akhirnya ditampilkan secara utuh. Setelah sebelumnya banyak karakter yang hanya tampil di foto atau disebut-sebut namanya, namun kali ini Daigo benar-benar hadir secara langsung. Namun belum bisa dipastikan apakah ini adalah Daigo yang sama dengan S, karena bisa saja dia berasal dari multiverse lain. Meskipun begitu, banyak penonton tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut, dan justru merasa sangat antusias melihat karakter lama muncul kembali. Setelah menyimpulkan kalau Rakvarium memang berasal dari luar angkasa, Propria pun pergi ke Tokusane Space Center dan memohon agar diizinkan pergi ke luar angkasa karena masa depan planet ini berada dalam bahaya. Usahanya yang penuh tekad akhirnya membuahkan hasil, dan dia pun diizinkan mengikuti program tersebut. Propria menghabiskan hampir 1 tahun pelajari luar angkasa di pusat tersebut. Di sanalah dia bertemu dengan Starmie, dan menjalin ikatan dengannya karena memiliki impian yang sama, yaitu untuk menjelajahi luar angkasa. Namun kemunculan Starmie dirasa kurang memuaskan. Akan lebih menarik jika Propria bertemu dan membangun ikatan dengan Starmie langsung di luar angkasa. Meskipun demikian, Propria berlatih keras dan akhirnya berhasil mencapai Mega Evolution bersama Starmie. Setelah 1 tahun, mereka mulai ekspedisi luar angkasa bersama. Di titik inilah muncul kekecewaan besar terhadap flashback ini. Semua yang ditampilkan terasa tidak sepadan dengan keputusan Propria membiarkan teman-temannya dan keluarganya percaya bahwa dia sudah meninggal. Kenyataannya, Propria memiliki waktu untuk menjelajahi Rakua, bertemu dengan Daigo, belajar di Space Center, tapi tidak meluangkan waktu untuk memberitahukan orang-orang terdekatnya bahwa dia masih hidup. Sebelumnya, banyak yang mengira Propria terus diburu oleh The Explorer, atau terjebak dalam situasi berbahaya yang membuatnya tidak bisa menghubungi siapapun. Namun kenyataannya, Propria malah santai jalan ke sana kemari, tanpa memperdulikan teman-temannya yang berduka selama setahun penuh. Propria memang sempat mengirim pesan, tapi pesan itu dikirim hanya 1 bulan sebelum mereka menemukannya kembali. Artinya ada jeda waktu sekitar 11 bulan, di mana Propria secara sadar membiarkan semua orang percaya bahwa dia telah meninggal. Bahkan jika Rising Voltaker tidak bubar, mereka tetap akan mengira Propria sudah mati. Alhasil seluruh rangkaian cerita Propria serta dugaan kematiannya terasa dipaksakan demi efek dramatis semata. Ini sangat mengecewakan ya. Karena penulisan cerita di Pokemon Horizon biasanya dikenal solid. Sifat Propria yang sering lupa memang sudah kita kenal ya. Tapi sifat tersebut terasa tidak pantas diterapkan pada situasi serius yang menyangkut hidup dan mati. Meski demikian,
ada sisi positif yang patut diapresiasi. Boruto terlihat sangat terobsesi dengan kisah Appropriate yang pergi ke luar angkasa, hingga dia ingin menjadi muridnya. Mengingat Boruto sangat terobsesi dengan Shiny Rayquaza, Pokemon yang berasal dari luar angkasa. Dalam ekspedisi luar angkasa tersebut, Appropriate menemukan sebuah zat yang diyakini sebagai asal mula Rakvarium. Dia menyimpulkan bahwa ketika meteor yang membawa zat tersebut jatuh ke gunung dan menciptakan Rakua, benturan panas itu memicu reaksi kimia yang akhirnya menghasilkan Rakvarium. Ini menjadi sebuah penjelasan ilmiah yang cukup menarik mengenai keberadaan Rakvarium di bumi. Penjelasan tersebut terasa masuk akal dan memuaskan, sekaligus menjadi bukti bahwa perjalanan Appropriate ke luar angkasa akhirnya benar-benar memberikan jawaban atas misteri ini. Setelah itu, Boruto melontarkan sindiran kepada Roy dengan mengatakan bahwa sekarang Appropriate telah kembali, maka peran Roy sebagai pemimpin sudah berakhir. Namun Roy sendiri mengaku tidak masalah. Dia justru merasa seperti ada beban besar yang terangkat dari pundaknya setelah Appropriate kembali dan bisa memimpin lagi. Akan tetapi, Appropriate menolak anggapan tersebut. Dia mengatakan bahwa Roy lah yang berhasil menyatukan kembali kelompok ini, sehingga tanggung jawab itu kini sepenuhnya berada di tangan Roy. Bahkan Appropriate menantang Roy dengan sebuah syarat yang ekstrim. Jika Roy kalah dalam pertarungan, maka Racing Voltaker akan dibubarkan selamanya. Sebenarnya ini hanyalah cara Appropriate menguji tekad dan kekuatan Roy. Ancaman itu hanyalah gertakan untuk memancing potensi terbaik Roy. Pertarungan antara Appropriate versus Roy pun dimulai. Appropriate dan Roy sama-sama memerintahkan Flamethrower, di mana Charizard dan Skeledirge memiliki kekuatan yang imbang. Namun Roy menyuruh Skeledirge untuk mengganti serangannya dengan Flame Charge. Untungnya Appropriate cepat tanggap dan menyuruh Charizard terbang ke atas, mulai melancarkan Air Slash untuk menghit Skeledirge. Roy berupaya membalas dengan Skeledirge Flamethrower, tapi Charizard terbang dengan gesit menghindari semua serangannya. Nampaknya Appropriate sangat serius dengan hasil pertempuran ini. Meskipun demikian, Roy akhirnya berhasil mendaratkan serangan dengan Skeledirge di Charming Voice. Ketika kedua Pokemon hendak mendaratkan serangan, lagi-lagi serangannya meleset. Roy pun menyadari kalau Skeledirge tidak lagi selincah dulu karena badannya yang gemuk. Sementara Appropriate sudah menyadarinya sejak awal, sehingga Charizard yang lebih unggul kecepatannya selangkah lebih maju untuk mendaratkan serangan. Namun meskipun masih dalam keadaan bertarung, Charizard masih menganggap Skeledirge sebagai adik kecilnya, menyuruhnya untuk bangkit lagi. Seketika Skeledirge pun berdiri dengan semangatnya menggelora. Roy yang tadinya sempat ragu-ragu akhirnya mendapatkan kepercayaan dirinya lagi, siap bertarung habis-habisan dengan Appropriate. Setelahnya Charizard dan Skeledirge beradu tembakan api lagi. Ketika semuanya mengira Skeledirge kalah, ternyata dia mampu menahan serangan api tersebut. Charizard kemudian dekat dengan Dragon Claw, memungkinkan Skeledirge untuk menangkap buntutnya lalu membantingnya ke tanah. Skeledirge semakin bersemangat dan mulai berjoget-joget sambil bernyanyi. Bola api yang mendampinginya kini turun ke hadapannya. Skeledirge kemudian melancarkan torso, berhasil menghit Charizard sampai jatuh ke tanah. Inilah kesempatan Roy dan Skeledirge untuk menghabisi Charizard. Namun Appropriate tetap tenang sembari mengaktifkan Terastal Pokemon, mengubah Pokemonnya menjadi Terastal Pokemon. Alhasil serangan super efektif dapat dipatahkan dengan berganti tipe Pokemon. Apalagi sekarang Charizard mendapatkan keuntungan karena Pokemon hantu seperti Skeledirge lemah terhadapnya. Meskipun begitu, Roy mencoba untuk tetap bertahan. Ketika Skeledirge sudah tidak kuat lagi menahan serangan Charizard, Roy pun mengaktifkan Terastal Pokemon juga. Setelah mengatasi kelemahannya, Roy meretakkan Skeledirge Torsong lagi. Untuk kesekian kalinya, Charizard dan Skeledirge saling melancarkan Flamethrower. Namun pada akhirnya Skeledirge jauh lebih unggul hingga tembakan apinya menghit Charizard. Tak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Roy dan Skeledirge merayakan kemenangan mereka dengan cara yang sangat hangat dan tulus. Momen ini terasa begitu kuat, memperlihatkan bagaimana Roy dan Fuecoco akhirnya mewujudkan impian mereka sejak awal Pokemon Horizon, yaitu melampaui Appropriate dan Charizard. Namun tetap saja guys ya, keputusan Appropriate tadi dirasa terlalu berlebihan. Roy sudah berkali-kali membuktikan dirinya. Roy adalah satu-satunya yang terus maju setelah Appropriate diduga tewas. Roy lah yang mengumpulkan Racing Voltaker. Bahkan Roy pula yang paling banyak berkontribusi dalam melawan The Explorer selama setahun terakhir ini.
Oleh karenanya, rasanya tidak adil jika Roy harus membuktikan dirinya lagi. Padahal dia adalah alasan utama mengapa kelompok ini masih ada. Namun kejutannya belum berakhir. Prof. Reed memutuskan untuk pergi lagi menganalisis data dari luar angkasa. Sebelum berangkat, Prof. Reed menyerahkan sebuah koper kepada Roy, memintanya untuk memberikannya kepada Shiny Rayquaza. Dapat dipastikan ini adalah Mega Evolution Stone yang akan digunakan untuk mengakses bentuk Mega Shiny Rayquaza. Jadi kemungkinan Roy yang akan mengaktifkan bentuk Mega Evolution Pokemon tersebut. Jika benar demikian, maka perjalanan Prof. Reed ke luar angkasa benar-benar sepadan. Prof. Reed juga menyatakan bahwa kini mereka adalah rival. Roy terlihat sangat bahagia mendengarnya. Sebagai penutupnya guys ya, Prof. Reed dengan santainya memamerkan rahasia terakhirnya dengan melakukan Mega Evolution pada Charizard, berubah menjadi Mega Charizard Y. Kalau misalnya Prof. Reed pakai Mega Charizard Y, pastinya Roy akan kalah dalam pertempuran tadi. Secara keseluruhan, pertarungan Roy versus Prof. Reed cukup mengesankan. Keduanya sama-sama seimbang, menunjukkan seberapa jauh Roy telah berkembang. Kejutan Mega Charizard Y juga merupakan keputusan yang sangat tepat, sekaligus menegaskan bahwa rivalitas mereka masih akan terus berlanjut, dengan masing-masing masih menyimpan kejutan untuk satu sama lain. Ditambah lagi dengan petunjuk kuat mengenai Mega Shiny Rayquaza, antusias pun semakin memuncak. Pertarungan klimaks melawan Spinel dan Explorer nampaknya akan sangat gila. Dengan Liko dan Terrapago Stellar Form, Roy dan Mega Shiny Rayquaza, serta Mesio dan Shiny Zygarde Complete Form. Sementara Dot dengan Quaxwell. Sekarang beralih ke episode berikutnya, yang sayangnya baru tayang tahun depan. Dalam trailer previewnya diperlihatkan sosok misterius, kemungkinan adalah Pecharon, mengisyaratkan bahwa dia akan memegang peran penting dalam episode mendatang. Dari apa yang terlihat dalam cuplikannya, ada kemungkinan besar bahwa para tokoh utama akan berada dalam kondisi tidak sadar atau terhipnotis oleh sosok yang belum sepenuhnya terungkap. Dugaan terkuat mengarah pada Pecharon, yang kemungkinan memanfaatkan kekuatan Mochi untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Mochi tersebut nampaknya bukan sekedar benda biasa, melainkan memiliki kemampuan khusus yang mampu melemahkan kehendak dan kesadaran targetnya. Situasi ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apa sebenarnya tujuan Pecharon? Apakah dia hanya ingin mengendalikan para tokoh utama, atau ada rencana yang jauh lebih berbahaya di balik tindakannya? Selain itu, bagaimana Liko, Roy, dan yang lainnya bisa bebas dari pengaruh hipnotis tersebut? Apakah mereka akan mengandalkan kekuatan ikatan dengan Pokemon mereka, atau justru menemukan cara baru untuk melawan manipulasi mental semacam ini? Pecharon tidak menyerang secara terbuka. Pokemon ini bergerak dalam diam, memanfaatkan kelemahan paling mendasar yang dimiliki manusia maupun Pokemon, rasa penasaran dan keinginan. Di tengah perjalanan racing Voltaker, mochi-mochi berwarna mencolok mulai bermunculan di tempat yang tidak seharusnya. Terlihat lezat, mengeluarkan aroma manis yang anehnya mampu menenangkan pikiran dan menimbulkan rasa nyaman. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik teksturnya kenyal, tersimpan racun halus yang perlahan meresap ke dalam tubuh.